warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Masjid Al-Barakah Parit 3 Jebus Al-Mukarram Haji Firly Lakana Pak Prayuda, Haji Firly Prayuda. Kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat Parit 3 Jebus, serta bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, pertemuan kita pada hari ini bukanlah satu kebetulan. Ini semua adalah bagian dari rencana Allah. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kata Allah, apa yang kalian kehendaki, kalian inginkan, kalian rencanakan, tidaklah semua itu akan terjadi illa kecuali apa? Ayyasha Allah, atas izin Allah Rabb sekalian. Jadi walaupun kami telah bersurat ya, hari apa ya Pak Firly? Jumat ya. Walaupun kita sudah mengajukan surat untuk datang ke tempat ini, kalau memang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Dan ini semua adalah atas kehendak dan rencana Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Isra Mi'raj itu terjadi pada penghujung bulan Rajab. Berarti kalau kita ini Bapak Ibu lagi penghujung bulan Rajab, sebentar lagi apa? Sebentar lagi Ramadan. Karena setelah Rajab apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Maka sebelum saya berpanjang lebar menceritakan tentang hikmah Isra Mi'raj ini, maka saya ingin sampaikan ada satu doa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Hendaklah kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban kami, dan sampaikan umur kami sehingga Engkau berikan kami kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu, jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi pada 27 Rajab yang diperingati di banyak masjid di Indonesia ini, ada satu momen yang luar biasa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yang mana Allah memulainya dengan kata Subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kata para ulama,
Setiap peristiwa yang dimulai dengan kata subhana, pasti pada peristiwa itu terjadi hal yang luar biasa. Dan sejarah mencatat, Bapak Ibu, memang ketika Nabi ini menyampaikan kepada para sahabat, disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, wahai sahabatku, Allah memperjalankan saya dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, lalu kemudian naik Mi'raj ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke bumi, kembali lagi ke Mekah, dan itu hanya dilakukan pada sebagian malam saja. Maka berita ini sungguh menghebohkan. Bayangkan, ya, peristiwa ini terjadi pada zaman yang mana tidak ada yang namanya pesawat terbang, yang tidak ada yang namanya handphone. Mereka hidup di padang pasir. Kendaraan yang paling cepat itu kuda. Kendaraan yang paling mahal itu onta merah. Di zaman keterbatasan seperti itu, Rasulullah ngomong seperti itu. Maka jemaah sekalian rahimahullah, ya, peristiwa Isra Mi'raj ini didengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian mereka membuat satu propaganda untuk melemahkan akidah umat Islam. Lalu orang-orang kafir Quraisy ini, ya, mengobok-obok akidah umat Islam dengan mengatakan, apa kata mereka? Tuh lihat, Nabi Ika tukang pemula. Tidak mungkin ada seorang manusia dia banyak berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kadang naik ke langit sampai ketemu Tuhan, terus dibalik lagi, dan itu hanya sebagian malam saja. Maka kata orang kafir tidak mungkin. Dan jemaah sekalian rahimahullah, ternyata ada orang-orang yang kemakan daripada propaganda orang kafir ini. Sejarah mencatat ada di antara mereka yang akhirnya murtad alias keluar dari Islam. Ada, Pak? Setelah peristiwa ini ada umat Islam yang murtad alias keluar dari Islam. Dan ternyata di balik peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada ujian yang diberikan kepada kaum muslimin, percaya atau tidak mereka kepada Nabi mereka. Tadi kan diceritain kan oleh santri kita tentang iman, Islam, ihsan. Ya, yakin nggak kita ke Nabi kita? Itu persoalannya. Kita sering ngomong kalau kita baca Quran. Kalau kita baca Quran, kita tutup ke apa? Shadaqallahul Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka kata Allah, wa man asdaqu minallahi qila. Perkataan siapakah yang lebih benar selain daripada perkataan Allah? Jadi jemaah sekalian rahimahullah, kadang dalam agama itu, kalau kita logikakan, itu tidak masuk logika. Kalau kita meyakini sesuatu itu berdasarkan apa yang kita lihat, maka dalam agama itu yang kita kedapatkan apa? Iman. Maka Al-Quran kemudian menjelaskan iman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani yang ghaib. Ghabayatil ghaib, sesuatu yang tidak bisa dipanca indera. Coba, adanya Allah, ghaib. Ghaib. Adanya malaikat. Sekarang kita percaya tidak ada malaikat raqib atid? Ya, mencatat kebaikan, mencatat keburukan. Kita percaya tidak ada malaikat mungkar nakir pelaknanya kita dikubur? Pernah tengok malaikat mungkar nakir? Insyaallah kelak. Nanti pada saatnya juga kita ketemu, ya. Cuma belum saat. Maka jemaah sekalian rahimahullah,
Ini kisah, ada seorang guru. Ada seorang guru. Guru ini ateis, tahu ateis kan? Apa itu ateis? Ada. Orang tak beragama, tidak bertuhan. Tapi sebenarnya tidak manusia itu yang tidak bertuhan. Setiap manusia itu punya Tuhan. Cuma Tuhannya itu apakah Tuhan benar, apa Tuhan yang palsu? Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Jathiyah Allah berfirman, apa kata Allah? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau, kata Allah, pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, jadi orang ateis itu bukan ada Tuhan. Tuhannya itu apa coba? Akal pikirannya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Maka singkat cerita, ini ada seorang guru yang ngaku tidak Tuhan, yang ngajak anti Tuhan kepada anak-anak. Nah, ya Pak Guru, apa yang ditangan kanan Pak Guru? Menghapus Pak Guru. Kelihatan Pak Guru, berarti menghapus itu ada. Nah, apa di tangan kiri Pak Guru? Pulpen Pak Guru. Kelihatan Pak Guru, berarti pulpen itu ada. Nah, di belakang Pak Guru ini apa? Papan tulis Pak Guru. Kelihatan Pak Guru, berarti papan tulis itu ada. Nah, mulai deh. Mulai deh. Oh, ini hati-hati nih. Udah baca-baca. Mulai deh kan, nyusul. Nah, kita Pak Guru nih. Tuhan tuh kelihatan. Berarti Tuhan itu mulai kan. Wah, ini kan ribut kan. Pak Guru ini tidak benar juga kayak boleh dimaikan. Muncullah seorang anak yang cerdas. Dia angkat. Pak Guru boleh nanya ya Pak Guru? Boleh nanya. Di dalam kepala Pak Guru itu apa Pak Guru? Utak lah. Kelihatan Pak Guru? Tidak kelihatan. Berarti Pak Guru tidak punya otak. Tidak kelihatan itu bukan berarti tidak di angin kelihatan. Tidak ada angin. Ada. Maka di sini jemaah sekalian rahimahullah, dalam agama ini intinya adalah apa? Iman. Terkait daripada perkara Isra dan Mi'raj ini adalah ujian keimanan. Apakah kita yakin dengan benar dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kemudian jemaah sekalian rahimahullah. Jadi Isra dan Mi'raj ini adalah awal diwajibkannya sholat lima waktu. Maka dalam hadis kata Nabi, "Furidu fis sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan usriya bihi khamsina." Jadi kata Nabi, diwajibkan sholat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan usriya bihi, pada malam ketika beliau diisrakan. Pada awalnya adalah khamsina, 50 kali. Summa nukisah, kemudian dikurangi hatta ju'ilat khamsan, sehingga dari 50 tadi menjadi 5. Kemudian summa nudia, kemudian Rasulullah itu diseru, "Ya Muhammad," kata Allah, "innahu la yubaddalul qawlu ladayya." Sesungguhnya tidak berubah perkataanku, kata Allah. Wa inna laka bihadhil khamsati khamsina. Sesungguhnya kata Allah, wahai Muhammad, dengan engkau mengerjakan sholat 5 waktu ini, pahalanya sama dengan
kamu mengerjakan sholat 50 kali. Sayang tak Allah sama kita? Sayang tak ada? Sayang. Bayangin ya, jumlahnya dikurangi tapi pahalanya sama. Itu bukti kasih sayang Allah kepada kita. Coba misal kalau ada orang yang pegawai, misalkan dia pegawai sehari itu 8 jam, tiba-tiba kata bosan, kamu pegawai 10 menit baik, tapi gaji kamu sampai kayak pegawai 8 jam. Ingat tak Bapak Ibu? Kamu pegawai 10 menit baik, kata bosan, kamu pegawai 10 menit, tapi gaji kamu sampai kayak kamu pegawai 8 jam. Oh, ini keren, ada. Jadi bayangin, jumlahnya dikurangi, tapi kata Allah, wa inna laka, bagimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengerjakan 55 waktu itu, maka pahalanya sama dengan engkau mengerjakan 30 kali. Dan jemaah sekalian rahimahullah, kalau ada pertanyaan, yang penting sholat atau sholat itu penting? Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Sholat itu begitu penting. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah sholat. Kata Nabi, yang pertama kali yang telah dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti atas seorang hamba itu adalah perkara sholat. Fa in shaluhat shaluha sa'iru amal. Kalau sholatnya benar, maka benar seluruh amalnya. Wa in fasadat, kalau rusak, fasada sa'iru amali, maka rusaklah seluruh amalnya. Jadi manusia ini kan banyak Pak, jenis-jenis amal. Ada yang bersedekah, ada yang mungkin ngajarin orang ngaji, ada yang mungkin membuang duri di jalan, bahkan senyum ke muka saudara kita juga itu adalah sedekah, membantu orang dan sebagainya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia, dan yang pertama kali dihitung itu kata Nabi adalah perkara sholat. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian rahimahumullah, kenapa sholat itu penting? Kata para ulama, sholat itu adalah akhir wasiyatin. Dia adalah akhir wasiat wassa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu inda mufaraqatin dunya. Dia adalah wasiat yang terakhir yang Rasulullah wasiatkan kepada umatnya ketika Rasulullah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maka dalam satu hadis saya baca, Rasulullah itu ketika menghembuskan nafasnya yang terakhir, beliau mengatakan as-shalah, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Salat, salat kata Nabi, dan hendaklah kalian memperhatikan hamba sahaya. Itu pentingnya salat. Kemudian salat juga kata para ulama adalah akhiru ma yaqudu minaddin. Salat itu adalah yang terakhir daripada hilangnya agama. Fa idda'at kullu. Kalau salat itu hilang pada diri seseorang, maka hilanglah agama itu seluruhnya. Jadi jemaah sekalian rahimahullah, saya baca dalam sebuah riwayat, ternyata Islam itu berupa simpul-simpul kata Nabi. Kalau simpul lepas ikoh, maka umat manusia ini berpegangan kepada simpul yang lain. Yang pertama kali lepas itu kata Nabi adalah hukum. Jadi simpul Islam yang pertama lepas itu adalah hukum Islam. Dan yang terakhir lepas itu kata Rasulullah adalah perkara sholat. Maka benar kata ulama, fa'iddo'at do'at dinu kullu. Kalau sholat telah hilang, hilanglah agama ini seluruhnya. Kalau di muka bumi ini tidak diakui orang sholat, maka hilanglah agama di muka bumi. Maka sholat itu penting.
Maka jemaah sekalian rahimahullah, ya, meninggalkan sholat itu dosa besar, dosa besar. Ya, ada seorang ulama yang tulis, Bapak Ibu, kitabnya namanya Al-Kabair. Apa Al-Kabair? Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Yang tulis kitab itu bernama Imam Az-Zahabi. Beliau menuliskan ada sab'una al-kabair, ada 70 dosa-dosa besar, dan beliau merinci dosa besar yang paling besar sampai dosa besar yang paling kecil. Kira-kira Bapak Ibu, dosa besar yang paling besar apa? Syirik. Nah, menduakan Allah. Dosa besar yang pertama itu syirik. Dosa besar yang kedua yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, membunuh. Membunuh itu dosa besar yang kedua. Dosa besar yang ketiga itu adalah sihir. Dan ternyata tarkus sholat. Apa itu tarkus sholat? Tarkus sholat itu artinya meninggalkan sholat. Nah, meninggalkan sholat itu ternyata dosa besar yang keempat. Jadi dari 70, Bapak Ibu, jadi 70 itu termasuk durhaka pada orang tua dan sebagainya, ya. Nah, ternyata posisi yang keempat setelah syirik, membunuh, sihir, dosa yang keempat adalah meninggalkan sholat. Maka Bapak Ibu, prihatin kita lihat ya. Kalau lihat anak-anak, ya, lihat banyak orang gak sholat nih, risau. Saya tuh pernah ngisi di sebuah SMP, tidak perlu saya sebut namanya, tapi lokasinya ya di Kabupaten Bangkal. Jadi anak-anak SMP saya tanya, waktu itu saya belum bikin pondok pesantren. Saya tanya, siapa di antara kalian yang sholat 5 waktu? Ya jujur sama Ustaz. Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Saya tanya lagi, yuk siapa di antara kalian yang sholatnya 4 waktu dan kalian istiqomah dengan 4 waktu itu? Nggak ada. Saya tanya lagi, siapa yang sholatnya 3 waktu? Yuk angkat tangan. Nggak ada. Saya tanya lagi, siapa yang sholatnya 2 waktu? Maka ada beberapa orang yang diangkat. Saya tanya lagi, siapa yang sholatnya 1 waktu dan kalian istiqomah dengan 1 waktu itu? Kemudian agak lebih banyak mereka yang angkat tangan. Kemudian ada lelucon, niatnya bukan maghribi, maghrib baik. Tahu tidak baik? Baik itu bahasa Swedia. Saya tidak tahu kalau bahasa sini. Apa itu Pak? Hah? Sampai lah. Ya. Kemudian saya minta mereka jujur, saya jelaskan, anak-anak, kalian mungkin bisa membohongi Ustaz, tapi kalian tidak bisa membohongi Ustaz. Bukan mau mencari kesalahan kalian, ya, Ustaz hanya ingin kalian jujur. Maka kemudian saya tanya, siapa di antara kalian yang selama hidupnya tidak pernah melakukan sholat? Ya Allah, Pak, nangis saya. Lihat anak-anak muda, anak SMP, acuhkan tangannya, ya. Di mana orang tua mereka? Maka baginda Rasulullah SAW, beliau katakan, muru auladakum bis-sholati idza balagu sab'an. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribu alaihim idza balagu asyran, dan pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Jadi ini saya teringat ya, guru kami ya, Agim. Jadi saya ini pernah di pesantren Darul Tauhid. Mungkin kenal Kiai Agim kan? Kiai Haji Abdullah bin Nastia, pimpinan pesantren Darul Tauhid. Saya pernah jadi ustaz di sana. Oke. Dia cerita, saya, kata beliau, saya mengumpulkan anak-anak saya cerita tentang bagaimana wajibnya sholat,
Kemudian saya jelaskan kepada mereka hadis Nabi yang saya baca tadi. Nah, Rasul memerintahkan saya, memerintahkan Abi untuk mengajari kalian sholat. Kalau kalian berumur 7 tahun, bahkan dari kecil Abi ajarin kalian sholat. Tapi kalau kalian dah 10 tahun, Abi minta maaf, Abi sediakan rotan. Dan rotan ini akan Abi gunakan untuk memukul kalian. Maka digantung kata Agim dan rotan tadi digantung. Tapi anak-anak itu diedukasi. Ini jangan-jangan diajar tiba-tiba harus 10 tahun kan, pakok, ini sama juga gitu kan. Harusnya diajari dari kecil. Maka ya anak-anak kami dulu ya dari kecil saya membiasakan anak-anak saya sholat berjamaah. Ya. Kalau dulu sebelum saya bikin pesantren, itu saya selalu ngajak anak saya ke masjid. Biasanya saya ngambil saf yang paling pinggir. Ketika saya lihat anak saya ini lah mulai anteng, dia lah baca serius, baru saya ajak ke tengah. Nah ini adalah kebiasaan ini kadang-kadang anak disuruh ke masjid, Pak, entah kemana, entah mancing, entah main gam, udah tahu kan? Bagus sebenarnya, tapi sebenarnya orang tua, ya, apalagi bapak tuh, dia harus memberikan contoh kepada anak. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, penting bagi kita ya bagaimana diri kita ini mendirikan sholat, keluarga kita mendirikan sholat ya. Bahkan dalam satu hadis itu kata Nabi rahimahullahu imra'an, Allah merahmati seseorang, ada seorang laki-laki qama minal laili ya wa shalla, dia bangun malam untuk melaksanakan sholat, kemudian wa aiqadha imra'atahu, lalu ia membangunkan istrinya. Kalau kemudian fa'in abad, kalau istrinya enggan, nadha'a fi wajhihi kalma, lalu kata Nabi, ia memercikkan air ke muka bininya tadi. Ketika ada seorang laki, dia bangun malam, cerita bangun malam, terus dia bangun untuk diri sendiri, dia ngajak bini awal bangun bangun deh, yang bangunnya, ya kan? Kemudian bini udah bangun, dipercayai namanya rahmat Allah, turun rahmat Allah atas perbuatan seorang suami yang melakukan hal tadi. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa aiqadha ahlahu, ia membangunkan keluarganya. Nah, dulu Pak, Bu, kecil-kecil dulu ini ingat saya pernah bangunin istri anak-anak saya untuk melakukan sholat malam. Anak saya bilang, Bi, nanti rakaat pertama baca ini ya, Bi, nanti rakaat kedua baca ini ya. Anak yang satunya ngomong, Bi, nanti rakaat ketiga baca ini ya. Itulah menurut saya saatnya meninggal. Jadi memang Bapak Ibu membentuk keluarga itu, kalau keluarga itu memang peduli dengan agama, maka perkara sholat ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka wajar kalau orang tua nanya, anak mungkin kuliah di luar, orang tua nanya, nah kalau sholat dulu, sering nggak ibu bapak nanya begitu? Itu artinya Bapak Ibu punya perhatian kepada anak, dan memang perkara sholat ini lebih penting Ibu dari perkara apapun. Kenapa? Fa'in do'at do'at dinu kullu. Kalaulah hilang sholat ini, hilang agama, maka sholat ini menjadi benteng yang sangat kuat. Orang yang sholat aja masih melakukan, yang tidak sholat hilang benteng. Maka orang yang tidak sholat itu mudah untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Jadi insya Allah ya Bapak Ibu, yuk kita peduli dengan perkara sholat. Nah, dengan kampung kita bagaimana?
Ini saya baca ya, suatu hadis. Ini saya baca dalam kitab Fikih Sunnah, karena saya juga mengampu ya untuk pengajian di masjid di sekitar kami. Dan kitab yang saya ampu itu ya, kitab Fikih Sunnah. Saya ketemu hadis seperti ini. Jadi Rasulullah bersabda seperti ini, "Mamin salah satin fi qaryatin wala badwin." Jadi kata Nabi, tidaklah ada 3 orang di suatu kampung atau di sebuah pedalaman. Cerita di kampung ini hanya ada tiga orang. Kemudian kata Nabi, la tuqamu fihim as-shalah. Tidak didirikan di kampung itu, 3 orang di kampung tadi tidak mendirikan sholat, illa istahwadha alaihi syaitan, kecuali kata Nabi, syaitan telah menguasai mereka. Jadi kalau kampung Bapak Nabi azan, arti kampung itu lah dikuasai oleh setan. Nah ini ada kejadian, saya tidak tahu ini hoak atau tidak hoak ya. Cuma pernah kejadian yang saya dengar. Ada orang yang bercerita ke saya, tapi ini di Kabupaten Bangka cerita. Jadi cerita, aku nanti lama kejadian ini. Di masjid itu asal zuhur, asal itu nanti orang yang azan. Tiba-tiba ada yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang jadi masalah, yang azannya itu cewek. Yang azannya itu perempuan. Sudah dia azan tadi berbondong-bondong orang ke masjid. Lalu disalahkanlah perempuan tadi. Secara hukum fikih memang perempuan disalah. Secara hukum fikih perempuan ini salah. Boleh nggak perempuan azan? Boleh kalau masjidnya masjid wanita, khusus orang ini, dan tidak perlu pakai pengeras suara. Kalau misalnya masjid itu khusus perempuan, boleh azan, tapi jangan pakai pengeras suara dan tidak ada laki-laki di situ. Nah, ini kan dia pakai pengeras suara. Betul, perempuan ini salah, tapi kata orang ini tuh dia juga punya alasan. Ikat nyalahin kata dia, azan. Sekarang ikat orang laki, tapi ikat azan. Benar gak kira-kira? Dia salah, tapi ucapan itu tadi kalau apa azan di kampung deh. Saya bilang harus clear azan. Nah, berarti orang kampung itu salah. Dan kembali kepada hadis Nabi tadi, apa kata Nabi? Istahwadha alaihi syaitan, maka syaitan akan menguasai orang kampung tadi. Maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah, fa innama ya'kulul dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena sesungguhnya serigala itu memakan kambing yang sendirian. Jadi serigala itu biasanya ngincer kambingnya sendirian. Makanya anak-anak sekalian, itulah kenapa anak-anak sekalian biasakanlah untuk sholat berjamaah. Baik jemaah sekalian rahimahullah, karena perkara sholat ini penting Bapak Ibu, maka ilmu tentang sholat itu juga penting. Sholat itu jangan asal. Sholat itu Bapak Ibu, ilmu tentang sholat itu mulai dari tokarohnya. Tokarohnya dari apa? Dari istinjanya, saatnya itu nak benar. Kenapa? Karena di antara syarat sah sholat apa? Pakaian dan tempat itu jangan sampai ada najis. Bapak Ibu, maaf Pak, kira-kira kalau Bapak kencing berdiri misalnya,
Kira-kira air itu percik enggak? Hah? Bapak kencing berdiri kayak air terjun misalnya. Kira-kira yang kedua, wudu yang benar. Kadang-kadang saya sering lihat ya, membasuh wajah. Membasuh wajah itu kadang kayak orang berdarung, nggak orang berdarung kan? Sambil berdarung. Padahal antara kuping kanan ke kuping kiri itu harus dibasuh juga. Kemudian mulai dari jabatan yang paling atas, tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah. Ini kan ini juga harus dibasuh, ya. Kemudian kadang-kadang ya, sekarang setelah wajah tangan sampai siku. Kadang-kadang ada yang wudhu itu tidak sampai siku. Padahal nanti kalau Bapak Ibu belajar tentang ilmu fikih, ada yang namanya iqalatul ghurrah wa tahjir, memanjangkan cahaya. Ustaz kok memanjangkan cahaya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah bekas wudhu kita itu kelak bercahaya di hari kiamat. Maksud memanjangkan cahaya itu adalah dilebihkan dari yang wajib. Jadi jangan sampai siku. Bapak lebihin HP, jangan sampai mati kaki baik, dilebihin. Bahkan saya baca dalam satu riwayat, Abu Hurairah itu saking dia memanjangkan cahaya, bahkan ketika berwudu sampai bertetes. Saking memanjangkan cahaya tadi, berwudu dilebih. Ya, nah ini penting ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga perkara sholat, niatan benar. Oke Bapak Ibu, ini ada sedikit ilmu ya. Sekarang saya tanya, baca niat kayak berniat sama atau beda? Melafazkan niat dengan berniat sama atau beda? Harusnya beda. Kapan kita berniat? Ayo. Baik. Nah, niat yang benar itu Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu mazhabnya Syafi'i ya. Jadi kata Syafi'i itu, kalau Bapak berniat itu, pertama gini, ya. Jadi mahalul niyah itu adalah al-qalbu. Yang perlu Bapak pahami, tempat niat itu adalah di hati. Tuh, garis bawah Pak. Tempat niat Bapak Ibu, tempat niat di mana? Di hati. Oke. Kemudian yang kedua, kata para ulama, fala yushtaratu talaffuz biha. Tidak disyaratkan untuk melafazkan niat, walakin akan tetapi yustahabbu, disunahkan. Kenapa disunahkan? Lisa'idal lisanul qalba ala istihdariha, agar kemudian lisan kita atau lidah kita ini membantu hati kita untuk menghadirkan. Oke, jadi dengar. Jadi melafazkan niat itu hukumnya sunnah, tapi berniat itu hukumnya wajib. Melafazkan atau membaca niat itu hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya apa? Dikerjakan, dapat pahala. Ditinggalkan, tidak apa-apa, dan dapat dosa. Tidak melafazkan niat pun tidak apa-apa. Ya, tapi menghadirkan niat itu wajib. Menghadirkan niat itu di mana? Di hati. Kapan? Kata para ulama, menghadirkan niat itu inda takbiratil ihram. Menghadirkan niat itu ketika kita takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama. Jadi ketika kita melafazkan Allahu Akbar, nah, ketika Allah, di situ kita menghadirkan niat. Nah, kata
Syaratnya dia harus mencakupi 3 hal. Pertama qasdul fi'li, kedua ta'yin, ketiga fardhiyah. Qasdul fi'li ini artinya menyengaja melakukan suatu amal. Ta'yin itu kita jelaskan sholat apa? Zuhur, asar, maghrib dan sebagainya. Kemudian kita juga menghadirkan fardu. Maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu contoh, kalau Bapak Ibu sholat maghrib, kita hadirkan usolli fardol maghribi, itulah cukup. Usolli fardol maghribi itu sudah cukup. Nah, lebih boleh usolli fardol maghribi makmuman lillahi ta'ala. Lebih bagus lagi. Nah, lebih lengkap lagi, usolli fardol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu lebih bagus lagi. Tapi Bapak Ibu sebenarnya wajibnya itu 3, qasdul fi'li, ta'yin dan fardhiyah. Oke, saya contohin ya. Sekarang misalkan kita sholat maghrib, coba, yuk semuanya ikuti saya ya. Usolli fardhol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya, setelah ini kita takbir. Nanti ketika kita baca takbir, coba hadirkan usolli fardhol maghribi, dapat apa dah? Ya, kita mulai ya. Allahu Akbar. Dapat tak? Dapat. Dapat kan? Dapat Ibu? Dapat. Pakai bahasa Indonesia pun boleh. Menyengajaku sholat fardu maghrib, cukup. Atau Ibu lebih lagi misalnya usolli fardhol maghribi makmuman lillahi ta'ala, boleh. Ketika Allahu Akbar, atau kalau jadi imam usolli fardhol maghribi imaman lillahi ta'ala, buat. Dan ini kalau Bapak Ibu mazhab Syafi'i. Kalau Bapak Ibu mazhabnya Syafi'i, kata Imam Syafi'i, kalau menghadirkan niat itu sebelum takbiratul ihram, itu bukan niat, tapi namanya azam. Azam itu tekad. Niat yang benar itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i adalah ketika takbiratul ihram. Ini penting deh. Oke, belajar kita ilmu tentang salat. Kemudian juga sekalian rahimahumullah, bacaan sholat penting juga belajar. Tujuan daripada kita belajar tajwid itu apa? Kata para ulama adalah shaumul lisan, untuk menjaga lisan kita anil lahti, dari kesalahan inda tilawatil Quran. Jadi kita belajar tajwid itu adalah agar lisan kita terhindar dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Kesalahan itu ada 2 Bapak Ibu, ada kesalahan yang besar, ada kesalahan yang kecil. Kalau dia merubah makna, maka dia adalah kesalahan yang besar. Atau kalau bahasa para ulamanya adalah lahnul jali. Kalau kesalahannya misalnya yang 2 harokat Bapak Ibu baca 4, itu lagi lahnul khafi. Tapi kalau panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, maka itu kesalahan besar. Saya contohkan betapa bahayanya kalau Bapak Ibu diantaranya salah dalam hal baca pendek. Contoh surah Al-Kafirun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Oke. Apa kata Allah? Katakanlah wahai orang-orang kafir, la panjang ya, la a'budu, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Itu kalau Bapak Ibu panjangin. Kalau dalam ilmu tajwid dia dihukumi mad jaiz munfasil, boleh dibaca 2, 4 atau 5. Itu kalau dibaca
Tapi jangan cube-cube dibaca pendek. Kalau dibaca pendek, la a'budu ma ta'budun. Tahu tidak artinya? Artinya adalah saya benar-benar menyembah apa yang kalian sembah. Maka kalau orang belajar nahu dia paham. Ini lamnya lam takkid, bukan lam nafi. Jadi artinya apa? Benar-benar saya, katakanlah wahai orang-orang kafir, saya benar-benar menyembah apa yang kalian sembah. Oh, bahaya, Bapak Ibu. Bahaya, makanya kenapa? Jadi banyak orang DMI. Insya Allah ya. DMI, ayo. Di antaranya majelis-majelis ilmu juga ya, digiatkan. Insya Allah ya. Penting Bapak Ibu. Ya. Baik. Insya Allah Bapak Ibu, ini terlalu panjang. Insya Allah saya tutup ya jam 9. Terakhir saya ingin sampaikan, banyak juga kalau ada cerita sholat ya, udah sudi-sudi. Sebentar lagi kita Ramadan Bapak Ibu. Insya Allah ya, kita niatkan untuk sholat tarawih. Amin ya Rabbal. Tarawih itu sholat yang santai. Jangan sampai sholat kita kayak sholat dikejar hantu. Kau dikejar hantu, pak kok, assalamualaikum gitu kan. Dan biasa ya Bapak Ibu, imam yang paling disukai jemaah itu biasa ya, imam yang paling cepat dan paling pendek banyak. Benar nggak kira-kira? Kalau disurvei itu, siapakah imam yang kalian sukai? Pasti nyari imam yang paling cepat ke paling pendek banyak. Jadi kalau baca Qul ahad semua ya, itu supaya jemaah itu bergembira, senang, dan dia yang sakit. Cuma kalau imam bacaan tartil, Bismillahirrahmanirrahim, hal ataka hadithul ghasyiyah, di belakang itu rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, langsung mereka datang tidak gitu. Baik, insyaallah. Tapi intinya jemaah sekalian rahimahullah, saya hanya ingin memberikan satu nasihat. Oke, boleh kita baca apa saja, silakan. Tapi sholatlah dengan tumak. Asyadun nas sariqatan alladhi yasriqu min sholatihi. Kata Nabi, seburuk-buruk pencuri itu adalah orang yang mencuri dalam sholat. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, fakaifa yasriqu min sholatihi? Ya Rasulullah, bagaimanakah orang itu disebut mencuri dalam sholatnya? Kemudian kata Nabi, orang itu disebut mencuri dalam sholatnya ketika la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala qira'ata fiha, ketika dia tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya, dan juga bacaan yang ada di dalam. Intinya apa? Sholat itu kita lakukan dengan tumak-din, rukuknya tumak-din, sujudnya, bacaannya santai sesuai dengan kaidah tadi. Tidak perlu panjang-panjang juga ya, karena ya, pertama banyak orang tua, mungkin ada orang yang sakit, tidak perlu panjang-panjang. Saya juga ada menyarankan kalau sholat berjamaah itu tidak usah panjang-panjang, karena di Sungai Liat itu pernah kejadian yang imamnya teman saya sendiri, saya kerunci habis itu, saya marah-marahin dia. Kenapa saya marah-marahin? Dia sholat subuh, rakaat pertama dia baca Yasin sampai selesai. Katiku bikin fitnah dalam agama. Cuma bapak imam baca Yasin sampai selesai, kedua nggak kira-kira, ya kan? Tidak usah orang diri kedua, itu tidak paham ya. Walaupun kita hafal Quran 30 juz, tidak juga 30 juz itu kita bawa semua kan? Boleh,
tapi dengan catatan untuk sholat sendiri. Nah, sholat sendiri silakan berjus-jus. Baik, insya Allah saya rasa cukup ya ceramah saya pada hari ini. Dan Bapak Ibu, untuk saya tutup, perkenalkan, saya adalah, nama saya Imam Santoso Bapak Ibu. Kalau nengok namanya Jawi ya. Iya, bapak saya Pemalang memang. Bapak saya orang Jawa, orang Pemalang, tapi ibu saya orang Bangka. Ibu saya orang Bangka, tapi kami semua lahir di Bangka. Jadi kami lahir di Bangka. Tapi sebenarnya Bangka Iga juga dan enggak sebenarnya. Karena kalau dengar ibu saya ini masih keturunan Kalimantan, Banjar. Dan saya sampai hari ini masih misteri. Almarhum itu sering bilang bahwasanya kami ini masih keturunan Syekh Hatam Ar-Rasyid. Nah, itu yang saya masih misteri. Mungkin di sini ada yang lagi keturunan Syekh Hatam Ar-Rasyid, mungkin jangan-jangan kita yang ekspresi. Kalau di sini ada yang misal lagi garis keturunan Syekh Hatam Ar-Rasyid, mungkin kita lagi ekspresi. Ibu saya sering ngomongin, saya tanya juga dari mana garisnya. Itu dari kakek saya yang bernama Abdurrahman. Ya memang kalau lihat kakek saya itu memang perawakannya kayak orang-orang Arab kayak gitu, ya, berewokan, mancung, ganteng seperti itu. Sayanya nggak ganteng, lumayan lah. Masih ganteng kakek saya masih. Baik, insya Allah. Saya juga ketua DMI Kabupaten Bangka, baru dipilih, belum dilantik. Insya Allah rencananya awal Februari pelantikan dari DMI provinsi. Jadi kalau di sini ada DMI Kabupaten Bangka, ini baju DMI. Jadi perkenalkan Pak, saya ketua DMI Kabupaten Bangka. Dan insya Allah kami punya pondok pesantren Darul Quran Bangka Belitung, pondok yang masih baru. Tapi tadi kami menunjukkan pada bapak-bapak sekalian, anak-anak kami, ya, dengan MC 3 bahasanya, antaranya, kemudian juga dengan baca kitabnya. Ya, semoga nanti ada anak-anak kita yang bisa mondok di tempat kami, ya, sehingga silaturahmi dengan para tiga ini akan semakin bagus lagi. InsyaAllah. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kalau nengok ada tingkah anak-anak kami yang mungkin bapak ibu nengok santri ini macam ya, maaf mohon dimaklumi ya, karena mereka ini semuanya masih duduk di bangku SMP bapak ibu. Badannya lebih besar ya, kalau nengok badannya mungkin kelihatan lah SMA ada gini. Mereka ini semua masih kelas 3 dan kelas 2 SMP. Baik, insyaallah terima kasih atas sambutannya, atas keramahan dan kehangatannya. Semoga ini menjadi silaturahmi bagi kita. Dan akhirnya saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.